Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac. Hukum ini menyatakan jika volume gas dalam sebuah wadah tertutup tetap konstan, maka tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Rumus Gay-Lussac sendiri yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana P1 adalah tekanan mutlak mula-mula dari gas dalam ruang, P2 merupakan tekanan mutlak akhir dari gas dalam ruang, T1 suhu mutlak mula-mula dari gas dalam ruang, T2 suhu mutlak akhir dari gas dalam ruang. Berikut adalah contoh soal hukum Gay-Lussac. Tekanan awal gas di dalam tangki adalah 2 Pascal pada suhu 100 Kelvin. Tentukan tekanan akhir jika gas dipanaskan hingga suhu 200 Kelvin. Jadi, diketahui P1 sama dengan 2 Pascal, T1 sama dengan 100 Kelvin, T2 sama dengan 200 Kelvin. Dan yang ditanya adalah P2-nya. Dan untuk cara penyelesaiannya, di situ terdapat rumus hukum Gay-Lussac, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Diketahui P1 adalah 2, T1 adalah 100, T2 adalah 200. Dan tinggal masukkan aja rumusnya, yaitu menjadi 2 per 100 sama dengan P2 per 200. Kita kali silang menjadi 2 kali 200 sama dengan 100 kali P2. 2 kali 200 menjadi 400. 100 kali P2 menjadi 100 kali P2, karena P2-nya belum diketahui. Kita pindah P2-nya di 400 dan 400 pindah menjadi 400 dibagi 100 sama dengan 4 Pascal. Jadi, tekanan akhir jika gas dipanaskan hingga suhu 200 Kelvin adalah 4 Pascal. Selanjutnya, hukum Avogadro. Hukum ini menyatakan untuk semua jenis gas pada tekanan dan suhu yang sama, volume yang sama akan mengandung jumlah molekul gas yang sama juga. Jadi bisa disimpulkan jika tekanan gas sama, maka jumlah molekul gas akan sama juga. Rumus hukum Avogadro. F1 per N1 sama dengan F2 per N2. Keterangannya F1 volume awal, F2 volume akhir, N1 jumlah zat awal, N2 jumlah zat akhir. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal dari hukum Avogadro. Mula-mula kita baca soalnya. Sebuah gas memiliki volume 2 liter dan mengandung 5 molekul gas. Jika volume gas diperbesar menjadi 4 liter, berapa jumlah molekul gas? Nah, untuk menjawabnya, kita analisis yang diketahui. Sebuah gas memiliki volume 2 liter, berarti V1 sama dengan 2 liter, dan mengandung 5 molekul. Jumlah molekul N1 sama dengan 5, dan jika volume gas diperbesar menjadi 4L, berarti termasuk V2, yaitu 4. Berapa jumlah molekul gas? Berarti yang ditanyakan adalah N2. Maka dijawab dengan persamaan hukum Avogadro, yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Maka kita masukkan V1 2, N1 5 sama dengan V2-nya 4 dan N2 belum diketahui, maka ditulis N2. Kita kalikan silang, hasilnya 2N2 sama dengan 4 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 20, maka 2N2 sama dengan 20, N2 sama dengan 20 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2 yang di sini kita pindah ruas jadi bagi, maka 20 dibagi 2 sama dengan 10, maka itulah hasilnya dari N2 adalah 10. Hukum Boyle-Gay-Lussac atau persamaan umum gas ideal. Hukum ini menyatakan apabila hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac digabungkan, diperoleh persamaan sebagai berikut. P1
dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2 dengan keterangan P1 tekanan mutlak mula-mula gas dalam ruang, satuannya Newton per meter kuadrat. P2 tekanan mutlak akhir gas dalam ruang, satuannya Newton per meter kuadrat. V1 yaitu volume mula gas dalam ruang, satuannya meter kubik. V2 volume akhir gas dalam ruang, satuannya meter kubik. T1 suhu mutlak mula gas dalam ruang, yang satuannya Kelvin. T2 adalah suhu mutlak akhir gas dalam ruang, satuannya Kelvin. Bentuk persamaan umum gas ideal. P dikali V sama dengan N kecil dikali R dikali T, atau P dikali V sama dengan N besar dikali K dikali T, dengan keterangan P tekanan gas yang satuannya Pascal, V sama dengan volume satuannya meter kubik, N kecil sama dengan mol gas, R sama dengan tetapan umum gas ideal yang nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin. K tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10 pangkat min 23, T suhu mutlak satuannya Kelvin, N besar sama dengan jumlah partikel gas. Sebuah tabung dengan volume 8 liter, bertekanan 48 atmosfer dan bersuhu 87 derajat Celcius. Jika volume tabung diubah menjadi 4 liter dan suhunya dijadikan 27 derajat Celcius, maka tentukan tekanan gas akhir yang terjadi. Kita menjawab dengan 3D ya, diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui V1 atau volume awal sebesar 8 liter, P1 atau tekanan awal sebesar 48 atmosfer, T1 atau suhu awal sebesar 87 derajat Celcius. Nah, ini harus diubah ke Kelvin ya teman-teman, karena satuan suhu dalam hukum Boyle-Gay-Lussac yaitu Kelvin. Suhunya mutlak atau konstan. Nah, cara mengubah Celcius ke Kelvin yaitu ditambah 273. Jadi 87 ditambah 273 sama dengan 360 Kelvin. Kemudian V2 atau volume akhir yaitu sebesar 4 liter, dan T2 atau suhu akhir sebesar 27 derajat Celcius. Nah, ini juga harus diubah jadi 27 ditambah 273 yaitu 300 Kelvin. Yang ditanyakan adalah P2 atau tekanan akhir. Kita jawab menggunakan persamaan umum hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Kita masukin P1 nya 48 atmosfer, V1 nya 8 liter, T1 nya 360 Kelvin, sama dengan P2 dikali V2 nya 4 liter dan T2 nya 300. Jadi 48 dikali 8 per 360 sama dengan P2 dikali 4 per 300. Kemudian kita bisa coret-coret nih teman-teman. 360 sama 300 nolnya dihilangkan 1. Jadi tinggal 36 dan 30 itu sama-sama dibagi 3. Jadi yang 30 tinggal 10, yang 36 tinggal 12. Kemudian 48 dengan 12 bisa dibagi. Jadi dicoret-coret lalu 4-nya pindah di atas. Karena 12 kali 4 itu 48. Kemudian 8 dengan 4 dicoret jadi 2. Jadi bisa dibilang 4 dikali 2 sama dengan P2 per 10 atau 8 per 1 sama dengan P2 per 10. Kemudian 10 nya naik ke atas nih teman-teman, jadi dikali 8 kali 10 sama dengan P2. Kemudian 80 atmosfer sama dengan P2. Jadi tekanan gas akhir dalam tabung tersebut sebesar 80 atmosfer. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang dipahami, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.